Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Pendeta Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus akan menjadi raja di dalam kerajaan Mesianik atau Messianic Kingdom. Yesus Kristus akan menjadi raja nanti di dalam kerajaannya di muka bumi ini. Dan saya menantikan penggenapan nubuat tersebut. Itu adalah pengharapan yang membahagiakan ketika saya melihat seluruh janji Allah yang diberikan mulai dari perjanjian lama digenapi kepada kita. Jadi saudara, kerajaan Mesias itu atau Messianic Kingdom itu adalah kerajaan yang akan berdiri di muka bumi ini. Saudara, saya ingin tunjukkan beberapa ayat dari perjanjian lama supaya kita meyakini bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang nyata. Bahwa kerajaan yang disebut di dalam Alkitab itu adalah kerajaan yang akan berdiri di muka bumi ini. Bukan kerajaan yang bersifat simbolis, atau kerajaan yang bersifat figuratif, atau kerajaan yang hanya disebutkan namanya tetapi tidak pernah ada bentuknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, kalau kita memeriksa bersama-sama, saya akan tunjukkan hal ini kepada kita semua. Alkitab katakan, dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah nubuatan pertama bahwa kelak kerajaan akan terus berdiri dari pemerintahan yang dipegang oleh suku Yehuda. Kalau engkau memeriksa di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi saudara, suku Yehuda ini akan memegang kerajaan sampai selama-lamanya. Tapi hari ini kita tidak melihat kerajaan tersebut berdiri di tengah-tengah umat manusia. Dan kita melihat kerajaan itu sudah lama berlalu. Tapi apa yang dikatakan oleh Alkitab melalui nubuat Alkitab melalui hamba-hambanya. Sekali lagi, Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi suku Yehuda akan memegang kerajaan sampai selama-lamanya. Yesus adalah anak Daud yang berasal dari suku Yehuda. Yesus mempunyai garis keturunan langsung dari raja yang terkenal, yaitu Raja Daud yang berasal dari suku Yehuda. Daud adalah raja yang pertama dari suku Yehuda. Daud adalah raja ketiga yang memerintah di dalam kerajaan Israel bersatu. Raja pertama Saul dari suku Benyamin. Kemudian raja yang kedua adalah Isi-Boset, anak daripada Saul. Tapi kemudian tongkat kerajaan itu beralih. Lihat, dari suku Benyamin kepada suku Yehuda. Dan kita tidak pernah mendengar lagi ada suku Benyamin yang menjadi raja. Tapi suku Yehuda
terus-menerus mewariskan tongkat kerajaan itu kepada keturunan-keturunan mereka berikutnya. Karena itu di Israel terbentuk nanti ada dua kelompok. Raja yang berasal dari kerajaan Israel dan raja yang berasal dari kerajaan Yehuda. Nah, kemudian saudara, perjanjian Tuhan ini ditegakkan kepada Daud melalui Davidic Covenant. Dikatakan di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, Nabi Nathan bernubuat kepada Daud, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, ketika Nathan mengucapkan nubuat ini, Nathan memaksudkan nubuatan ini apa adanya. Bukan Nathan maksud saya ya, Samuel ya. Ketika Samuel mengucapkan nubuatan ini kepada Daud, maka dia memaksudkan bahwa nubuatan ini terjadi seperti apa yang dia nubuatkan. Begitu, nubuat ini terjadi seperti apa yang dia pikirkan. Saya ulangi lagi ya, 2 Samuel 7 ayat 16 ini adalah nubuatan dari Nabi Nathan. Saya ulangi lagi ya, tadi saya katakan Samuel, bukan Samuel di dalam kitab Samuel, tetapi nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Nathan. Jadi tidak ada sama sekali dalam pikiran Nabi Perjanjian Lama saat itu memaksudkan bahwa nubuatan ini akan terjadi dalam situasi yang lain. Pada waktu itu ketika Nathan diperintahkan Tuhan untuk mengucapkan nubuatan ini, dia tidak memikirkan arti lain. Yang pertama, keluarga Daud akan tetap ada di hadapan Tuhan. Satu. Yang kedua, kerajaan Daud akan tetap ada di hadapan Tuhan. Ketiga, tahta Daud akan tetap kokoh selama-lamanya. Nah, saudara, apabila kita bicara kata selama-lamanya, tidak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya. Dan penggenapan nubuatan ini hanya terjadi kepada Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya keturunan Daud yang masih hidup sampai hari ini. Dialah keturunan dari suku Yehuda yang dikatakan akan memegang tongkat kerajaan tersebut. Pertanyaannya, apakah Yesus sudah memegang kerajaannya di muka bumi ini? Belum pernah terjadi. Yesus belum pernah menjadi raja di atas muka bumi ini. Perhatikan lagi nubuat berikutnya yang ingin saya tunjukkan dari Mazmur 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur mengandung kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Dikatakan oleh Alkitab dalam Mazmur 2 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Di mana itu Sion? Sion itu adalah Yerusalem. Jadi kerajaan Mesias akan berdiri di Yerusalem dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Sekarang pertanyaan saya, apakah kerajaan Mesias sudah berdiri hari ini? Belum berdiri. Belum pernah ada kerajaan yang namanya Messianic Kingdom di mana Raja Yesus memerintah di sana. Berarti ini akan terjadi dalam masa yang akan datang, di masa future, masa mendatang. Jadi Raja Yesus akan dilantik di kemudian hari. Kemudian Alkitab katakan di sini misalnya pada ayat yang ke-8, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi semua bangsa
akan menjadi milik Yesus pada waktu itu. Akan diperintah oleh Raja Yesus pada waktu itu. Apakah kerajaan ini sudah terjadi? Belum. Apakah semua bangsa sudah menjadi milik Yesus? Belum. Apakah sampai kepada bangsa-bangsa yang tidak pernah disebutkan sudah menjadi kepunyaan Yesus? Belum. Nah, ayat 9 berkata, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Pemerintahan Yesus akan menjadi pemerintahan yang penuh damai. Diperintah dengan total kontrol daripada Tuhan. Begitu. Tidak ada yang berbuat dosa di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saya katakan tadi, saya menantikannya. Dan saya percaya engkau umat tebusannya akan menantikan ketika waktu itu turun. Nah, saudara, ada banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang bisa saya tunjukkan kepada saudara. Misalnya di dalam Yesaya 9 ayat 7 dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Saudara, kerajaan itu adalah kerajaan penuh damai yang akan berlangsung 1000 tahun. Dan saya sudah katakan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, sebelumnya iblis akan ditangkap. Si ular tua atau si Satan itu akan ditangkap. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam lubang jurang maut, dikurung di sana. Kemudian tempat itu akan dimeterai, di seal off. Kemudian selama 1000 tahun dia akan ada di sana. Nah, ini akan membuka pemerintahan damai daripada Kristus. Setelah iblis diikat, maka dikatakan dia tidak akan menyesatkan lagi bangsa-bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai hari ini kita belum melihat iblis diikat. Mana ada iblis diikat? Kuasa iblis kita rasakan sampai hari ini. Orang-orang yang sudah ditebus Tuhan mengalami dan merasakan bagaimana pekerjaan iblis di mana-mana terjadi. Sekarang ini terjadi perang antara Rusia dan Ukraine, ya. Itu adalah perbuatan atau sebuah tindakan yang ada di baliknya adalah pribadi iblis. Siapa bilang iblis sudah diikat? Jadi sebelum iblis diikat, kerajaan Mesias belum akan berdiri. Saudara, kita lihat di sini, besar kekuasaannya, damai sejahtera, tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Ini berbicara tentang nubuatan bahwa keturunan Daud akan memerintah sebagai raja. Dan dia akan membawa kerajaan itu dengan damai sejahtera. Dan dikatakan di sini akan dikokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan ini berlangsung sampai selama-lamanya. Yesaya 24 ayat 23 berkata, ya, saudara bisa baca di situ, saya bacakan bagian terakhir, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua. Saudara, dikatakan sebab Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri akan memerintah. Memerintahnya di mana? Di gunung Sion, di Yerusalem. Apakah sekarang sudah terjadi kerajaan itu? Belum terjadi. Bagaimana mungkin ada orang katakan kerajaan itu sudah terjadi? Bagaimana mungkin ada orang katakan kerajaan itu tidak benar-benar? Kerajaan itu tidak merupakan kerajaan yang bersifat literal. Tapi Alkitab membuktikan bahwa kerajaan itu akan terjadi. Yesaya 49 ayat 7. Ya, saya akan bacakan ini beberapa ayat juga dalam Yesaya. Saya akan bacakan untuk saudara. Jadi nubuatan Alkitab ini dinubuatkan oleh para nabi dan dimaksudkan sebagai apa yang mereka katakan. Jadi bukan arti rohani yang kita cari di baliknya, tidak. Saya menafsirkan Alkitab secara literal. Saya membaca Alkitab secara normal. Nah, lambang-lambang, simbol-simbol Alkitab tentu kita tafsirkan sesuai dengan apa maksudnya dan ditafsirkan dalam cara literal, begitu. Jadi apa yang dikatakan Alkitab seperti itu saya tidak kurangi, saya tidak tambahkan. Ya memang itu yang dimaksudkan oleh nabi
di dalam perjanjian lama. Nabi Yesaya berkata, Yesaya 49 ayat 7, dikatakan seperti ini kalau saudara baca mulai dari sini. Nanti saudara baca ayat-ayat ini dengan lengkap. Saya tidak akan baca secara berurutan atau lengkap. Saudara akan bisa baca sendiri karena ayat ini saya tampilkan. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit, memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Seluruh kerajaan di dunia ini akan sujud menyembah. Seluruh raja di bumi ini, kekuasaan di bumi ini akan takluk pada waktu Yesus memerintah sebagai raja. Jadi hanya ada satu kerajaan, kerajaan mesianik, yaitu Messianic Kingdom. 1000 tahun lamanya. Dan kerajaan itu akan berdiri mengatasi semua kerajaan yang ada di muka bumi. Semua pemerintahan yang ada di muka bumi ini. Kita selalu berkata, Yesus itu raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Sekarang saya katakan, atau saya tanya, apakah raja di atas segala raja itu sudah menjadi raja? Belum, Yesus belum menjadi raja. Apakah kerajaan Yesus itu bersifat rohani? Tidak, saudara. Memang iya ada yang bersifat rohani, artinya pemerintahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam konteks Yesaya, bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Lihat Yesaya 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi kerajaan 1000 tahun itu kerajaan penuh damai. Kerajaan yang Tuhan munculkan dari tunas Daud, saudara. Nah itu kan tadi firman yang sudah diucapkan oleh Nabi Nathan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Bahwa kerajaannya akan kokoh, bahwa tahtanya akan tetap di hadapan Allah. Nah siapa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, anak Daud, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian saudara, di dalam Sakaria 8 ayat Sakaria 14 ayat 8 dan 9. Lihat di sini dikatakan oleh Alkitab, Sakaria 14 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ayat 9, saudara. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini bukan bersifat rohani. Coba saudara lihat kalau bersifat rohani, apakah Tuhan sudah menjadi raja di atas seluruh bumi? Tidak. Orang Kristen hanya sebagian kecil saja di muka bumi ini. Orang yang ditebus Tuhan, baru sebagian besar kita lihat di muka bumi ini. Apakah Tuhan sudah menjadi raja? Dan apakah Tuhan sudah memerintah? Kalau memang Tuhan sudah memerintah, kenapa Tuhan tidak memerintahkan kepada Vladimir Putin untuk menghentikan perang? Karena raja ini adalah raja yang adil, semua kekuasaan tunduk kepada dia. Jadi hari ini kerajaan itu belum berdiri. Iblis belum diikat. Siapa bilang iblis sudah diikat? Lalu kalau iblis diikat, kalau kita membaca kitab Wahyu itu adalah sequence. Kapan terjadinya tribulasi? Belum ada tribulasi saat ini. Meterai belum dibuka. Kalau sudah katakan meterai sudah dibuka, meterai keberapa yang sudah dibuka? Nanti saya akan sampaikan bagian-bagian itu dalam pengajaran-pengajaran berikutnya. Lihat, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Lihat, karena kerajaannya adalah kerajaan 1000 tahun, kerajaan penuh damai, dan dia disebut raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita sering mengucapkan hal itu. Saya percaya hal ini akan terjadi secara literal, secara fisik. Kemudian Mika 4 ayat yang ke-7 dikatakan oleh Alkitab. Lihat. Bagian yang kedua, dan Tuhan akan menjadi raja mereka di Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Kerajaan yang kekal. 1000 tahun itu adalah masa yang lama sekali. Yesus akan memerintah dalam kerajaannya. Dialah rajanya. Dia memerintah bersama-sama dengan ke-12 muridnya yang akan memerintah 12 suku Israel.
Dan Yesus juga akan memerintah bersama-sama dengan gerejanya, orang yang telah ditebusnya, dan bersama-sama dengan orang yang telah mengalami keselamatan di masa tribulasi. Gereja dan orang-orang kudus di masa tribulasi akan memerintah orang-orang yang bukan berasal dari kerajaan Israel. Jadi ada Raja Yesus, kemudian ada perwakilan yang akan memerintah bersama dengan dia. Ke-12 murid Tuhan, saya sudah sampaikan hal ini, mereka diberikan kesempatan untuk memerintah bersama dengan Tuhan, memerintah sebagai raja dan juga kita. Apakah engkau menantikan saat ini? Saya menantikan saat tersebut, saat di mana saya memerintah bersama dengan Yesus. Ayat yang perlu kita ingat, saya akan berikan terakhir di sini, yaitu Wahyu pasal 3 ayat 21. Ayat ini perlu kita dengarkan dan kita baca baik-baik, kita renungkan baik-baik. Dikatakan oleh Alkitab, barang siapa menang, Wahyu 3 ayat 21, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saya Pendeta Wanda Dumais untuk Bible Independent Church dan Eleos Theological School. Dari Sydney, saya ingin mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.